semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 323. Guru Simbol Jiwa Tingkat Tinggi. Dalam celah misterius Black Yin yang gelap, di zona tanpa udara, mutiara cahaya malam tertanam di dinding batu di sekitarnya, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti daerah ini, menyebabkan tempat itu tampak agak menyilaukan, berbeda dengan kegelapan misterius hitam celah Yin. Di bawah lingkaran cahaya yang lembut, sesosok tubuh duduk dengan diam-diam seperti seorang petapa tua, tidak bergerak sedikit pun. Tubuh sosok itu tertutup debu, jelas, keadaan meditasi ini telah dipertahankan dalam waktu yang agak lama. Di depan sosok tersebut, ada sebuah lubang hitam, jantung pun berdebar, perlahan terangkat dan berputar di udara. Gelombang demi gelombang kekuatan melahap samar menyebar, dan apapun dalam 10 meter darinya akan dimakan dalam sekejap. Mendesah. Dalam keheningan, napas tak berdaya tiba-tiba bergema. Tubuh kecil melayang di dekat sosok itu, berubah menjadi Little Marten, dan sangat jelas, sosok seperti biksu tua itu secara alami akan menjadi Lindong. Si Marten kecil pada saat ini sangat tak berdaya memandangi tubuh Lindong. Cangkang ini sudah sedingin es, dan bahkan tidak lagi bernafas. Keadaan ini sepenuhnya salah satu dari kematian palsu, pikir Marten kecil. Sialan, orang ini telah berada di dalam selama lebih dari setengah tahun. Apakah dia masih belum lulus tes simbol ancestral leluhur? Tanya Marten kecil sambil menggaruk kepalanya dengan kesusahan, matanya penuh kekhawatiran. Sejak Lindong telah memasuki simbol leluhur yang lahap, tidak ada berita selama lebih dari setengah tahun dan tidak ada gerakan aneh di dalam lubang hitam di depannya. Ini mengakibatkan Little Marten tidak tahu apakah Lindong saat ini mati atau hidup. Lebih jauh lagi, meskipun lubang hitam ada di depan matanya, Marten kecil tidak berani untuk menerjang. Ia dengan jelas mengerti bahwa jika masuk, ia kemungkinan tidak akan pernah keluar lagi. Bocah, jika kamu benar-benar mati di sana, tolong jangan salahkan kakek Marten. Kakek Marten telah mengatakan bahwa itu akan sangat berbahaya. Marten kecil terus mengoceh, dia bisa mengatakan itu bahwa dia memang agak cemas. Itu telah menunggu di sini untuk Lindong selama lebih dari setengah tahun, namun yang terakhir masih tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan sama sekali. Ledakan. 2 art. Sementara Little Marten tak henti-hentinya berbicara pada dirinya sendiri, lubang hitam yang tidak memiliki aktivitas selama lebih dari setengah tahun tiba-tiba mengeluarkan suara pengap yang rendah. Kemudian, di bawah tatapan kagum Little Marten, lubang hitam dengan cepat mulai berputar ketika kekuatan melahap tiba-tiba melonjak. Oh tidak, ucap Marten kecil terkejut. Ketika merasakan kekuatan melahap yang tiba-tiba meledak, ekspresi Little Marten berubah. Cakar-cakarnya menari-nari dengan cepat ketika energi punggung keunguan terkondensasi menjadi perisai cahaya di depannya, menutupi tubuhnya sementara dengan cepat mundur. Sama seperti perisai cahaya hitam keunguan terbentuk, itu mulai runtuh dengan cepat ketika mendekati kekuatan melahap. Pada akhirnya, itu langsung dihancurkan oleh lubang hitam. Lebih jauh lagi, setelah melahap perisai cahaya Marten kecil, kekuatan melahap tidak melemah tetapi malah menyebar sebagai gantinya, langsung mengubah daerah itu menjadi seperti tempat berawa, sementara sosok Marten yang mundur dengan cepat juga melambat. Apa yang menyebabkan ekspresi Little Marten berubah paling banyak adalah bahwa tubuhnya tidak hanya melambat, tetapi juga secara bertahap terhisap ke arah lubang hitam yang berputar. Ini menyebabkannya menjadi sedikit takut, jika ditelan, kemungkinan itu akan benar-benar menghilang dari dunia ini, pikir Marten kecil. Simbol ancestral jelek ini sebenarnya sangat tidak lazim, ucap Marten kecil cemas. Marten kecil mengutuk dengan keras, tetapi saat ia berjuang, kekuatan melahap dari lubang hitam tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, itu langsung ditarik ke udara saat ditembakkan ke lubang hitam. Saat ia menatap lubang hitam yang semakin dekat, Little Marten tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan keras, jeritan tingginya yang bergema di seluruh tanah yang tak berangin.
Kutukan tak berdaya jelas tidak berguna, karenanya, saat Little Marten menatap lubang hitam yang hampir terjangkau, jejak keputusasaan akhirnya muncul di matanya saat ia berkata dengan keras, "Sialan, Lindong, kakek Marten akan datang untuk menjagamu, sehingga dalam kematian kamu tidak akan memiliki keluhan." Bang! Namun, tepat ketika raungan Little Marten terdengar, sebuah kaki muncul dari lubang hitam dan menendang tubuhnya, saat menendang itu lalu pergi. Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan Marten kecil terkejut sejenak, namun, ketika menatap lubang hitam yang semakin jauh, itu menghela napas lega. Segera setelah itu, ia tiba-tiba mendapatkan kembali akalnya karena dengan senang hati menatap sosok yang berjalan keluar dari lubang hitam. "Lindong, kamu masih hidup?" tanya Marten kecil. Hal yang telah berjalan keluar dari lubang hitam adalah secara alami energi mental Lindong. Dia melirik Little Marten, sudut bibirnya mengarah ke atas saat dia menjawab, "Sialan kamu, jangan menghalangi jalanku." Marten kecil dengan gembira menatap Lindong, tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan melahap dari lubang hitam tampaknya tidak berpengaruh pada Lindong. Segera, ia tertegun, tetapi tampaknya telah memahami sesuatu ketika melihat ke arah yang terakhir dengan takjub, kamu telah berhasil?" tanya Marten kecil. Lindong terkekeh dan membalik tangannya ketika lubang hitam dengan cepat menyusut sebelum akhirnya ditelan ke dalam tubuhnya. Baru kemudian dia bertepuk tangan, berseri-seri ketika dia berbicara, "Aku sudah berhasil mendapatkan pengakuan roh simbol dengan kebetulan," jawab Lindong. "Cih, anak itu sedikit somnong," ucap Marten kecil. Marten kecil dengan anehnya bergerak, matanya penuh keheranan. Fakta bahwa Lindong berhasil mendapatkan pengakuan jelas dari harapannya. "Energi mental kamu tampaknya telah tumbuh jauh lebih kuat," tanya Little Marten yang tiba-tiba menyadari energi mental Lindong sangat kuat dan tampak tidak berbeda dari tubuhnya. Lindong terkekeh. Dengan jentikan pikirannya, semua batu dalam radius 100 meter perlahan mulai melayang sebelum dengan panik berkumpul menuju ruang di atas kepala Lindong. Dalam sekejap mata, itu langsung mengembun menjadi gunung batu besar, pemandangan yang sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan sebelum dia memasuki lubang hitam, kekuatan energi mental Lindong saat ini dan tingkat kontrolnya telah berubah terlalu banyak, ucap Marten kecil. "Energi mental aku sekarang seharusnya hampir mencapai tingkat master simbol jiwa tingkat tinggi," ucap Lindong. Tangan Lindong ada di belakang punggungnya. Dengan satu pikiran, gunung batu itu terlempar keluar dari celah misterius Black Yin yang gelap. Pada akhirnya, itu hancur berkeping-keping oleh bumi ki dingin yang ganas. "Master simbol jiwa tingkat tinggi," ucap Marten kecil terkejut. Setelah mendengar ini, guncangan muncul di mata Little Marten. Pertumbuhan energi mental sudah sangat sulit, tetapi dalam setengah tahun yang singkat ini, Lindong secara langsung melompat dari Soul Symbol Master yang rendah ke Soul Symbol Master yang tinggi. Selain itu, dengan kemampuan Little Marten, itu akan secara alami mengatakan bahwa bukan hanya Lindong yang tidak sedikit tidak nyaman dengan kekuatan ini, ia malah tampaknya agak terampil dengan itu. Jelas, dia telah memperoleh manfaat yang sangat besar kali ini sambil menyempurnakan simbol leluhur yang memangsa, ucap Marten kecil. "Berapa lama aku menghabiskan waktu saat di dalam simbol itu?" Mata Lindong berbalik ke arah tubuhnya dan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut pada debu saat dia bertanya. "Sekitar setengah tahun." Marten kecil membentangkan cakarnya dan merespons. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Ini kurang lebih seperti yang dia harapkan. Dalam lebih dari setengah tahun, prestasi yang dia peroleh agak bagus, setidaknya, hanya meningkatkan energi mentalnya ke tingkat master simbol jiwa tingkat tinggi adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia capai dalam setengah tahun dengan pelatihan reguler, pikir Lindong. "Biarkan aku kembali ke tubuhku," ucap Lindong. Pikiran Lindong bergerak ketika tubuh energi mentalnya dengan cepat menghilang, mengubah energi mental yang kuat yang dengan cepat mengalir ke tubuh yang duduk di tanah. Ketika energi mental kembali ke tubuh, mata yang telah tertutup rapat selama lebih dari setengah tahun tiba-tiba terbuka. Kekuatan Yuan yang kuat langsung meletus dari tubuh Lindong, benar-benar menyebarkan semua debu. Retak-retak, Lindong dengan lembut memutar tubuhnya, karena suara retak yang tajam langsung dipancarkan dari tulangnya dan rasa lemah yang lemah menyebar. Lindong tidak keberatan dengan perasaan lemah ini. Pikirannya bergerak ketika Yuan Power yang kuat menyembur keluar dari dantiannya seperti gelombang.
Itu mengalir di salurannya, dan langsung, kekuatan yang meluap memenuhi seluruh tubuh Lindong. Kekuatan Yuanku tidak meningkat banyak selama setengah tahun terakhir, ucap Lindong. Ketika dia merasakan tingkat Yuan Power disimpan dalam dantiannya, alis Lindong sedikit berkerut. Tubuh fisikmu telah dalam kondisi kematian palsu selama setengah tahun. Sudah bagus bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh kamu belum tersebar. Mungkinkah itu yang kamu harapkan akan meningkat secara drastis seperti energi mental kamu? Little Marten memutar matanya dan berkata. Setelah mendengar ini, Lindong hanya tersenyum. Matanya melihat ke arah bumi ki dingin terminus yang menjerit dalam celah misterius Black Yin saat dia berkata, itu bukan tidak mungkin. Bagi aku saat ini, tempat ini sangat luar biasa untuk Yuan Power dan kultivasi tubuh fisik. Kamu berencana untuk berlatih di celah misterius Black Yin? Marten kecil terkejut ketika bertanya. Lindong tersenyum dan mengangguk. Kekuatan Yuan di dalam celah misterius Black Yin mengandung bumi terminus Kolki yang sangat mengamuk. Jika dulu, dia tidak akan mau hanya menyerapnya, tapi sekarang, itu berbeda. Setelah berhasil menyempurnakan simbol leluhur yang memangsa, terminus Kolki yang tampak sangat menakutkan bagi orang lain tidak lagi memiliki bahaya baginya, ucap Marten kecil. Biarkan aku melihat apakah aku bisa meminjam tempat ini untuk mencapai tahap manifestasi. Ucap Lindong. Ujung kaki Lindong mengetuk tanah saat tubuhnya melayang di bawah tatapan kagum Little Marten dan langsung melayang di dalam celah misterius Black Yin. Kekuatan melahap segalanya. Teriak Lindong. Lindong melayang dalam celah misterius Black Yin dan dengan dorongan pikirannya, lubang hitam perlahan-lahan menyebar dari belakang tubuhnya. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan meledak. Wow! Saat kekuatan melahap meledak, bumi terminus Kolki yang mengamuk yang tak terhitung jumlahnya dalam celah misterius Black Yin tampaknya telah tertarik saat mereka dengan marah terbang ke Lindong. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan wajah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan kehilangan semua keahliannya. Namun, ketika Lindong melihat ini, senyum di wajahnya tumbuh semakin lebar. Di matanya, terminus Kolki sekarang telah menjadi tonik terbaik untuk memperkuat Yuan Power-nya. Bab selanjutnya, bab 324, lonjakan kekuatan. Di dalam celah misterius Black Yin, aliran bumi terminus Kolki yang tak terhitung melolong seperti banyak ular sanca besar gelap. Sementara dia dibungkus oleh bumi terminus Kolki yang tak terhitung jumlahnya, sosoknya melayang di atas. Di belakangnya, sebuah lubang hitam perlahan memanjang. Pada saat yang sama, kekuatan melahap yang sangat kuat perlahan-lahan muncul dari dalam lubang hitam itu. Marten kecil menatap Lindong, yang sepenuhnya dibungkus oleh terminus Kolki, sementara syok melintas di matanya. Itu sangat menyadari betapa kejam bumi terminus Kolki di celah misterius Black Yin. Bahkan, seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut tidak bisa menahan serangan sejumlah besar ki bumi terminus dingin. Ucap Marten kecil. Ketika mereka pertama kali memasuki celah misterius Black Yin, Lindong hampir mati karena terminus Kolki itu. Namun, saat ini, dia benar-benar berani untuk secara langsung menggambar jumlah bumi ki dingin terminus ini, ucap Marten kecil. Bocah, jangan coba bunuh diri, gumam Little Marten. Meskipun ada sedikit ejekan di balik kata-katanya, itu menunjukkan betapa menakutkannya Marten kecil terhadap terminus Kolki. Sama seperti Little Marten bergumam pada dirinya sendiri, Lindong dengan tenang menatap bumi piton SQE dingin ki panas menari di sekitar tubuhnya. Tepat, dia melayang dan duduk di tengah lubang hitam, sebelum dengan jentikan pikirannya, lubang hitam itu sebenarnya mulai menggeliat dengan cepat. Bum-bum. Ketika lubang hitam itu menggeliat, kekuatan melahap yang dipancarkan dari dalam langsung tersapu secara manual. Kemudian, dengan kekuatan 1000 naga, itu langsung menyedot semua bumi ki dingin terminus yang mengelilingi tubuhnya. Banyak bumi terminus dingin ki menyerbu ke dalam lubang hitam itu. Selanjutnya, saat bumi terminus dingin ki menyentuh lubang hitam, itu langsung dimakan oleh lubang hitam itu. Ucap Marten kecil. Desir. Swoosh. Tentu saja, bumi ki dingin terminus ini tidak hanya menghilang. Begitu mereka ditelan oleh lubang hitam itu, gelombang dingin es segera meletus dari dalam Lindong, yang duduk di tengah lubang hitam itu. Sementara itu, tulangnya terus bergetar. Sepertinya semua bumi terminus Kolki sebenarnya langsung dimakan oleh tubuhnya. Bocah, jangan bodoh, ucap Marten kecil.
The Earth terminus cold ki ampuh mengalir melalui tubuhnya seperti gelombang pasang. Selanjutnya, sebelum bumi terminus ki dingin ini masuk ke dalam tubuh Lindong, energi dingin yang ganas yang terkandung di dalamnya semua dimakan oleh simbol ancestral leluhur yang melahap. Oleh karena itu, semua yang tersisa untuk Lindong adalah sumber energi paling kuat dan murni. Energi dingin es terus-menerus mengalir melalui tungkai dan kerangka Lindong. Sementara itu, energi dingin es di dalam otot, tulang, dan sel Lindong yang terus-menerus disempurnakan. Berkat peremajaan konstan ini, Lindong jelas bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya secara bertahap menjadi lebih kuat. Earth terminus cold ki awalnya memiliki kemampuan untuk meredam tubuh seseorang. Namun, energi dingin es di dalamnya terlalu biadab. Oleh karena itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tidak berani menyerapnya ke dalam tubuhnya. Namun, sekarang, Lindong tidak lagi takut padanya. Dengan simbol leluhur yang memangsa, tidak ada kata dalam kata ini yang tidak bisa ia tundukkan. Terlebih lagi yang disebut Earth terminus cold ki. Ucap Marten kecil. Saat tubuh fisiknya perlahan-lahan diperkuat, Lindong juga bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam dantiannya secara bertahap diremajakan. Bahkan, ukuran dantiannya mulai tumbuh perlahan. Earth terminus cold ki tidak hanya memiliki sifat tempar, tetapi juga mengandung kekuatan Yuan yang sangat kuat. Oleh karena itu, dengan menyerapnya secara rakus, itu sangat bermanfaat terhadap pengelolaan daya Yuan Lindong juga. Haha, luar biasa. Ayo lakukan lagi, ucap Lindong. Aliran bumi terminus cold ki terus-menerus mengalir ke dalam lubang hitam, sementara jubah Lindong terus bergetar. Segera, dia mengeluarkan tawa yang hangat, sementara tawanya seperti guntur saat memantul di celah misterius Black Yin. Bum bum. Sama seperti tawa Lindong berakhir, lubang hitam di sekitarnya benar-benar mulai berkembang perlahan. Seketika, kekuatan melahap yang memanjang dari dalam tubuh semakin kuat. Lubang hitam itu menggeliat persis seperti itu adalah objek paling menakutkan di alam semesta. Seluruh celah misterius Black Yin langsung mulai mengamuk, ketika bumi terminus cold ki yang tak terhitung jumlahnya datang berkerumun dari segala arah, sebelum mereka langsung dimakan oleh lubang hitam itu dan diubah menjadi sumber energi kuat yang mengalir melalui tubuh Lindong. Berdasarkan adegan saat ini, sepertinya sekarang, Lindong sangat rakus dengan nafsu tanpa dasar. Terlepas dari berapa banyak bumi terminus cold ki mengalir, dia tidak pernah puas. Ucap Marten kecil. Namun, suntikan ini jelas memiliki dampak yang cukup menguntungkan. Tidak hanya aura Lindong tumbuh semakin kuat, vena juga menggeliat di permukaan tubuhnya. Selanjutnya, setiap kali mereka menggeliat, kekuatan yang sangat tangguh akan meletus. Ucap Marten kecil. Di zona tanpa angin, Marten kecil menatap tindakan dominan Lindong saat tanpa sadar mengejek kegirangan. Itulah bagaimana mendominasi simbol leluhur yang melahap itu bisa melahap apapun di dunia. Di masa lalu, bahkan jika Lindong telah mencapai master simbol bermutu tinggi, dia tidak akan berani bertindak dengan cara yang begitu sombong di celah misterius Black Yin, belum lagi melahap bumi terminus cold ki, yang akan menyebabkan siapapun bergetar dalam ketakutan yang sama seperti itu, ucap Marten kecil. Potensi serangan dari simbol leluhur yang memangsa tampaknya tidak sekuat simbol ancestral api yang telah aku temui sebelumnya. Namun, kemampuan melahapnya sangat mendominasi. Menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi kamu sudah pasti ideal, ucap Marten kecil. Semburat kecemburuan mengalir di mata Little Marten. Meskipun saat ini, Lindong tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan simbol ancestral leluhur, karena ia perlahan-lahan berkembang, simbol ancestral leluhur hanya akan menjadi lebih kuat, sampai akhirnya, ia akan dapat sepenuhnya mengeluarkan potensinya. Pada saat itu, dengan napas saja, Lindong mungkin bisa melahap semua bumi ki dingin terminus dalam celah misterius Black Yin ini. Pada tahap itu, dia benar-benar akan mampu mendominasi seluruh dunia. Ucap Marten kecil. Pada tingkat ini, Lindong harus dapat mencapai puncak dari tahap penciptaan ki canggih. Namun, itu tidak akan mudah untuk terobosan ke tahap manifestasi, ucap Marten kecil. Mata Little Marten berbinar. Meskipun Lindong memiliki devouring ancestral symbol, itu tidak berarti bahwa dia bisa menyerap daya Yuan antara surga dan bumi tanpa henti. Lagi pula, simbol leluhur yang memangsa hanya bisa membantunya untuk melahap energi, tetapi ia harus mengendalikan energi yang telah ia telan.
Dalam cara berbicara, Devouring Ancestral simbol seperti mesin hisap yang sangat kuat, sementara tubuh Lindong adalah tangki hisap. Terlepas dari seberapa kuat mesin itu, tangki pada akhirnya akan terisi, ucap Marten kecil. Di dalam crevice hitam yin yang misterius, kekuatan Yuan antara surga dan bumi terus mengamuk, karena sumber keributan itu dari Lindong, yang jauh di dalam celah. Untungnya, dia berada di celah misterius Black Yin, atau kalau tidak, keributan yang menghancurkan bumi pasti akan menarik banyak orang untuk mengintip dan Lindong tidak akan bisa berlatih dengan damai. Aliran piton hitam besar bumi terminus Koki terus-menerus menyembur ke dalam lubang hitam yang menggeliat, sebelum akhirnya berubah menjadi kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuh Lindong. Ledakan 2R. Semakin banyak bumi terminus Koki mengalir ke tubuh Lindong, tubuhnya tiba-tiba tersentak, sedangkan Yuan dan Di dan Tan-nya hampir membengkak menjadi seukuran kepalan tangan. Sementara itu, aura Lindong langsung melonjak. Tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Ucap Lindong. Sebuah kilau cerah bersinar di mata Lindong, sebelum dia melepaskan tawa yang hangat. Meskipun dia sudah berada di puncak tahap awal penciptaan Ki, dengan kecepatan kultivasi yang biasa, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan terobosan. Namun, saat ini, hanya dalam sehari, Lindong mampu secara langsung terobosan ke tahap penciptaan Ki canggih. Tidak ada pertanyaan seberapa mendominasi simbol leluhur yang memangsa itu. Ucap Lindong. Gelombang kejut dari Yuan Power berputar di sekitar tubuh Lindong. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia menuju ke zona tanpa angin. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk dan diam-diam menikmati sensasi yang luar biasa ketika kekuatannya mulai tumbuh. Lindong diam-diam menikmati itu selama 1 jam penuh, sebelum dia perlahan membuka matanya. Wow, kamu telah menembus ke tahap Ki Creation canggih begitu cepat. Ucap Little Marten, yang berdiri di sampingnya, terengah-engah. Kecepatan latihannya terlalu mencengangkan. Aku sudah berada di puncak tahap awal penciptaan Ki. Karena itu, aku hanya selangkah lagi menuju peringkat manifestasi. Kali ini, aku hanya mengambil kesempatan untuk membuat terobosan, ucap Lindong yang tersenyum karena dia tidak terlalu terkejut. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap celah misterius Black Yin yang gelap. Saat ini, bumi terminus Koki yang tak terhitung melolong dan meluas ke seluruh celah. Item ini, yang mematikan bagi kebanyakan praktisi elit, hanya tonik kultivasi yang sangat bermanfaat bagi Lindong. Aku berniat untuk tinggal di sini selama 2 bulan lagi dan mencoba untuk melihat apakah aku dapat meminjam bumi Ki dingin terminus di sini untuk terobosan ke tahap manifestasi. Ucap Lindong. Lindong sangat menyadari bahwa itu tidak mudah untuk mencapai tahap manifestasi. Namun, saat ini, celah misterius Black Yin ini memberinya arena pelatihan yang ideal. Jika dia memilih untuk menyerah sekarang, itu akan sia-sia. Little Marten juga mengangguk. Peluang ini terlalu berharga bagi Lindong untuk menyerah. Dengan ide ini dalam pikirannya, dalam 2 bulan berikutnya, Lindong sekali lagi menunjukkan potensi pelatihan terbesarnya, ucap Marten kecil. Setiap hari dihabiskan di dalam celah misterius Black Yin. Sementara itu, lubang hitam perlahan tumbuh karena secara manual menelan aliran Ki dingin terminus di dalam celah. Pada saat yang sama, Lindong bisa menikmati sensasi menyenangkan saat tubuhnya disempurnakan oleh energi dingin itu. Saat dia tanpa lelah berlatih, aura di dalam celah misterius Black Yin tumbuh semakin kuat hari demi hari. Bab selanjutnya, bab 325. Jauh ke dalam celah hitam Yin yang misterius. Terminus tebal bumi Ki dingin merasuki celah misterius Black Yin. Di bawah jubah Ki dingin ini, celah misterius Black Yin praktis telah menjadi tanah sunyi yang tak seorang pun berani melangkahi. Namun, pada saat ini, sosok diam-diam duduk di udara di kedalaman celah. Di sekujur tubuhnya, bumi terminus Koki yang tak terhitung jumlahnya yang cukup untuk membuat praktisi tahap manifestasi merasa takut, seperti ular sanca besar ketika mereka berdesing-desing. Bahkan jika seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut seperti Tengsa melihat adegan ini, dia mungkin akan sangat heran bahwa jiwanya akan meninggalkan tubuhnya, ucap Marten kecil. Namun, sosok itu agak tenang. Dia dengan tenang melirik bumi terminus Koki di sekitarnya yang sekali lagi berkumpul saat senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan flip di tangannya, sebuah lubang hitam menyebar di atas kepalanya saat kekuatan melahap yang mengerikan meledak keluar.
Dalam beberapa napas, itu benar-benar melahap semua bumi terminus Koki di sekitarnya. Untuk sementara waktu, daerah ini sebenarnya menjadi muali kosong. Jumlah terminus Koki di sini menjadi semakin sedikit, ucap Lindong. Setelah benar-benar melahap terminus Koki di daerah itu, cahaya terang berkilauan di mata Lindong. Jejak ki dingin menyebar keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya, seperti lapisan baju besi ki dingin yang terlihat sangat keras. Lindong meludahkan bola ki putih, merasakan bagian dalam dantiannya saat alisnya berkerut, masih tidak ada tanda-tanda terobosan, ucap Lindong. Bahkan sejak ia berhasil mengendalikan simbol leluhur melahap, Lindong telah menghabiskan 2 bulan penuh di celah misterius Black Yin yang melahap bumi terminus Koki. Efek dari 2 bulan penanaman ini bisa dikatakan sangat melimpah. Itu secara langsung memungkinkan Lindong untuk melompat dari tahap awal Ki Creation ke puncak tahap lanjut, ucap Marten kecil. Dengan kecepatan ini, orang lain akan menjadi gila melihat kenaikan Lindong, tetapi Lindong tidak puas. Meminjam kekuatan melahap simbol leluhur yang memangsa, bahkan 1 tahun kultivasi yang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan 2 bulan ini di celah misterius Black Yin. Namun, Lindong merasa bahwa kecepatan ini tidak mengejutkan sama sekali, ucap Marten kecil. Selain itu, targetnya kali ini bukan tahap penciptaan ki canggih, tetapi untuk terobosan ke tahap manifestasi. Ucap Marten kecil. Di mana hari ketika dia bertukar pukulan dengan Tengsa, Lindong sangat jelas memahami betapa kuatnya tahap manifestasi itu, terlebih lagi, Tengsa berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut, dan kekuatannya jauh lebih kejam. Namun, Lindong yakin bahwa selama ia melangkah ke tahap manifestasi, ia benar-benar akan dapat sepenuhnya menekan orang itu sampai ia tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Ucap Marten kecil. Setengah tahun yang lalu, dia terpaksa melarikan diri ke celah misterius Black Yin oleh Tengsa, nyaris tidak lolos dari maut. Jika bukan karena simbol leluhur melahap, saat ini dia kemungkinan tidak akan dapat meninggalkan celah misterius Black Yin. Dengan demikian, dendam antara kedua belah pihak sudah mencapai tingkat di mana mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Ketika dia meninggalkan celah misterius Black Yin, Lindong pasti sekali lagi akan masuk ke Ghastly Puppet Cult dan membuat Tengsa membayar utangnya dengan darah. Ucap Marten kecil. Untuk melakukan ini, Lindong membutuhkan kekuatan absolut, karena apa yang dia butuhkan untuk dihadapi bukan Tengsa sendiri, tetapi seluruh kultus wayang mengerikan. Oleh karena itu, hanya kekuatan master simbol jiwa tingkat tinggi masih belum cukup. Karena itu, ia perlu menerobos ke tahap manifestasi, ucap Marten kecil. Kecepatan di mana kamu menyerap terminus Koki terlalu cepat, ditambah, kekuatan Yuan di tubuhmu sudah mendekati kejenuhan. Jika kamu ingin maju selangkah lebih maju, kamu perlu stimulus yang lebih besar, ucap Marten kecil memberitahu. Stimulus yang lebih besar, ucap Lindong penasaran. Mata Lindong sedikit menyipit dan tiba-tiba melihat ke arah kegelapan di bawah ini. Kamu tidak berpikir untuk memasuki area terdalam kan? Tanya Marten kecil. Setelah melihat ini, Little Marten terkejut. Kedalaman ekstrim dari celah Black Yin yang misterius ini. Tidak ada yang tahu kemana arahnya, tapi itu jelas tempat yang sangat berbahaya. Di sana, praktisi tahap manifestasi bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bumi terminus Koki berhembus keluar dari bawah, karenanya harus ada sumber di bawah ini. Selama aku menemukan sumbernya, aku pasti akan dapat menyerang tahap manifestasi dengan bantuan kekuatan melahap. Lindong menjelaskan. Itu terlalu berbahaya, jawab Marten kecil. Itu tidak menyangkal bahwa cara ini akan efektif, tetapi di bawah ini jelas tidak setenang daerah ini. Kekayaan dan kehormatan diperoleh melalui bahaya. Aku bahkan telah lulus tes Devouring Ancestral Symbol, seperti apa kegelapan di sini? Tanya Lindong sambil tertawa. Jika itu sebelumnya, mungkin dia akan merasa bahwa kegelapan di sini menakutkan, tetapi setelah mengalami ancaman dunia kegelapan simbol ancestral, kegelapan di sini bukanlah permainan anak-anak baginya. Selain itu, mengingat kekuatan Lindong saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh praktisi tahap manifestasi awal bahkan tanpa mengandalkan Little Marten. Dengan kekuatan gabungan keduanya, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang praktisi di tingkat Tengsa, mereka akan dapat bertarung, dan tidak akan lagi dipaksa untuk melarikan diri dengan sedih seperti setengah tahun sebelumnya, ucap Lindong. Ketika mendengar Lindong berkata begitu,
Martin kecil tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sekarang Lindong telah menjadi jauh lebih kuat, ketika mereka bergandengan tangan, bahkan jika ada bahaya di kedalaman celah misterius Black Yin, retret penuh masih harus dimungkinkan. Setelah melihat Little Marten tidak keberatan, tubuh Lindong bergerak, Golden Yuan Power menyelimuti tubuhnya saat ia langsung berubah menjadi kilatan cahaya keemasan yang melesat melintasi kegelapan dan terbang menuju kedalaman celah misterius Black Yin. Cahaya keemasan menyapu kegelapan, tampak sangat menyilaukan. Saat Lindong dengan cepat menembus ke dalam celah misterius Black Yin yang misterius, Terminus Koki juga semakin mengamuk. Berbagai ki dingin terkondensasi menjadi aliran yang kacau, menyebabkan seseorang tidak dapat bergerak satu langkah pun. Namun, di hadapan lapisan-lapisan ini ada lapisan-lapisan penghalang, Lindong hanya melambaikan tangannya ketika sebuah lubang hitam muncul dan melilit tubuhnya sebelum ia dengan biadab maju ke depan. Setiap tempat dia lewat, tidak peduli aliran sungai yang kacau atau Terminus Koki praktis dilahap dalam sekejap. Desir. Perjalanan tanpa perlawanan semacam ini berlangsung sekitar 10 menit sebelum tubuh Lindong melambat sedikit demi sedikit sementara matanya melihat ke bawah. Tanah yang sangat hitam telah muncul, tetapi ini jelas bukan daerah terdalam karena ada celah yang sangat besar di tanah. Tidak ada yang tahu persis seberapa jauh celah ini meluas, karena gelombang demi gelombang tornado seperti Terminus Koki menyemburkan keluar dari celah itu, akhirnya berdesing ke atas. Terbukti, sebagian besar bumi ki dingin terminus di celah misterius Black Yin berasal dari celah raksasa ini, ucap Lindong. Ini adalah sumber ki bumi terminus dingin, sepertinya keberuntungan kita tidak buruk, ucap Marten kecil. Menatap celah humongous dan gelap, Little Marten berkata dengan gembira. Jika Lindong bisa langsung melahap bumi terminus Koki di sini, dia bisa mencoba menyerang tahap manifestasi. Ada sesuatu di sini, ucap Lindong. Alis Lindong berkerut ringan saat dia menatap kedalaman celah. Di sana, dia merasakan aura yang sangat tidak jelas namun sangat ganas. Aura itu secara ahli disembunyikan, dan jika energi mental Lindong belum mencapai tahap master simbol jiwa tingkat tinggi, ia tidak akan bisa merasakan keberadaan hal itu, ucap Lindong. Setelah mendengar ini, Marten kecil tertegun. Cakarnya melambai dengan ringan ketika mengeluarkan tawa yang aneh lalu berkata, memang ada bajingan yang bersembunyi di sini, aku tidak berpikir bahwa binatang iblis akan mampu bertahan di kedalaman celah misterius Black Yin. Lihat, aku akan melahapnya, ucap Lindong. Lindong mengambil langkah maju dan dengan pikiran kuat tanpa energi mental yang sama, langsung mengembun menjadi tombak energi mental raksasa yang sekitar 10 meter di depannya. Menunjuk ke udara, tombak energi mental raksasa menyapu dengan keras dengan suara desir, dengan kejam menembaki celah gelap. Saat tombak energi mental raksasa melesat ke celah, jeritan sedih dan sedih segera bergema keluar. Tanah langsung mulai bergetar ketika sosok besar muncul dari celah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sementara pilar cahaya hitam berbau amis ditembakkan ke arah Lindong. Menanggapi serangan tangguh yang menembak ke arahnya, Lindong dengan dingin mendengus. Dengan membalik tangannya, sebuah lubang hitam muncul di tengah telapak tangannya dan langsung melahap cahaya hitam, sebelum dia mengarahkan pandangannya ke arah sosok besar itu. Pada saat ini, sosok besar itu merayap di tanah. Melihat tubuhnya, itu sebenarnya laba-laba iblis hitam yang beberapa puluh meter besarnya. Laba-laba iblis ini memiliki sekitar 10 cakar seperti cakar dan ada 8 mata hitam menyeramkan di kepalanya, mata dipenuhi dengan kebiadaban dan keganasan yang ekstrim, ucap Marten kecil. Laba-laba iblis bumi 8 mata. Ucap Lindong terkejut. Menatap binatang iblis ini, ekspresi Lindong sedikit gemetar ketakutan. Hewan buas ini adalah binatang iblis yang sangat kuat, hanya auranya saja yang bisa dibandingkan dengan praktisi tahap manifestasi awal. Itu kemungkinan tidak akan kalah bahkan oleh kera naga kuno. Bocah, binatang iblis di kedalaman celah misterius Black Yin ini memang kuat. Marten kecil jelas agak heran, tapi segera setelah itu, terkekeh dan berkata, serahkan padaku, kamu pergi melahap bumi terminus Koki. Kamu yakin? Tanya Lindong. Lindong bergumam sebagai jawaban sambil menganggukkan kepalanya. Sebagai Marten iblis langit, Marten kecil bisa agak menekan binatang buas iblis ini, dan dari penampilannya, orang ini jelas tertarik dengan spider iblis bumi iblis mata ini. Setelah setuju, sosok Lindong bergerak langsung menuju sumber Terminus Koki.
Ketika 8 mata bumi iblis laba-laba melihat ini, itu segera melepaskan jeritan marah, tetapi sebelum ia bisa maju, Marten kecil muncul di depannya, menghentikannya di jalurnya. Kedua binatang itu tidak membuat gerakan yang tidak perlu saat mereka berhadapan dan sebaliknya Lindong dengan ganas menerjang ke depan. Segera, gelombang energi keras dengan panik membentak. Sementara dua binatang bentrok, Lindong sudah muncul di atas sumber bumi terminus Koki. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk di udara ketika sebuah lubang hitam raksasa dengan cepat memanjang keluar. Segera, tanah bergetar sebagai naga hitam besar yang tak terhitung jumlahnya seperti Earth Terminus Koki mendesing keluar dari celah Humongous, mengisi area saat mereka menyembur ke arah lubang hitam di belakang Lindong. The Earth Terminus Koki di sini beberapa kali lebih kaya daripada di atas, dan setiap bagian dari ki dingin seperti naga yang sangat besar. Dalam menghadapi ki dingin seperti itu, bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut tidak diragukan lagi akan mati, tapi Lindong bisa mengandalkan kekuatan simbol leluhur melahap untuk melahap secara biadab. Ucap Lindong, transformasi kera iblis. Teriak Lindong. Raungan rendah terdengar dari tenggorokan Lindong saat tubuhnya langsung membengkak. Hantu kera iblis yang sangat besar muncul di sekitar tubuhnya dan dengan panik menyerap sebagian demi sebagian dari bumi ki dingin yang mengerikan. Boom boom. Saat naga besar seperti Earth Terminus Koki menuangkan ke dalam tubuhnya, aura Lindong, yang awalnya berhenti pada tahap penciptaan ki canggih, sekali lagi perlahan mulai tumbuh. Meskipun pertumbuhan ini kecil, jika ini terus berlanjut, ia akan benar-benar dapat melangkah melalui pintu masuk tahap ke selangkah manifestasi dan maju ke manifestasi. Ucap Lindong. Bab selanjutnya. Bab 326. Bahaya. Rangkaian gunung Black Yin yang misterius sangat curam dan sangat besar. Banyak tokoh tersapu menyebar dengan sangat tertib, samar-samar membentuk formasi besar dan mengelilingi puncak gunung. Tokoh-tokoh ini sangat tersembunyi, dan aura mereka sengaja ditekan ke tingkat terendah. Namun, dari keterampilan orang-orang ini, mereka jelas sangat kuat. Selain itu, mereka semua mengenakan pakaian yang sama dan di dada mereka, adalah lambang kerangka abu-abu. Ini adalah tanda dari kultus wayang sadis, dan ternyata, orang-orang ini semua adalah praktisi Sultan Wayang Sadis. Sekarang sudah malam dan matahari terbenam berwarna merah darah tergantung di langit, memancarkan sinar yang memberikan rasa dingin kecil saat mereka menyelimuti pegunungan Black Yin yang misterius. Praktisi wayang sakti mengerikan diam-diam menyembunyikan diri di dedaunan lebat, memastikan tidak membuat suara terkecil sekalipun. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berburu sesuatu. Semua orang dengarkan aku, berhati-hatilah. Kami telah bertengkar dengan binatang iblis yang malang ini selama hampir setengah tahun. Kali ini, kita harus menangkapnya. Teriak sesepuh wayang Sadia. Di hutan, sesepuh Gasly Puppet Cult dengan tegas berbicara kepada praktisi Gasly Puppet Cult di belakangnya, siapapun yang mengacaukan misi ini, pemimpin sekte akan menyalahkannya dan tidak ada yang akan bisa menyelamatkannya, apa kalian paham? Teriak sesepuh yang sadis. Ya, tetua. Setelah mendengar ini, para praktisi sekte wayang sadis dengan cepat merespon dengan suara rendah. Ketika dia melihat ini, sesepuh Gasly Puppet Cult mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan, pastikan posisi kamu dalam formasi sudah benar, ketika saatnya tiba, segera aktifkan formasi dan menyelimuti puncak gunung ini. Pemimpin sekte dan yang lainnya telah tiba, pada saat itu, orang jahat itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Teriak sesepuh wayang Sadia. Setelah mendengar kata-kata ini, para praktisi kultus wayang sadis cepat-cepat menyebar dan dengan rapi memasuki hutan, masing-masing mengambil posisi tersembunyi mereka. Begitu sinyal diberikan, mereka akan segera mengambil tindakan dan menyelesaikan rencana sempurna ini. Situasi serupa terjadi di sekitar puncak gunung pada saat yang sama. Dari pasukan yang dikirim oleh Cult Puppet Gasly kali ini, binatang iblis ini sangat penting bagi mereka. Beberapa sosok berdiri di tempat tertentu di gunung. Yang ada di kepala kelompok adalah pemimpin sekte wayang sadis yang telah memaksa Lindong ke celah misterius Black Yin, Tengsa. Di belakangnya, para tetua kiri dan kanan dengan cermat mengikuti. Pemimpin sekte, kami menghabiskan 1 bulan sebelum kami akhirnya bisa menentukan beberapa kebiasaan makhluk jahat itu. Puncak gunung ini adalah pondok favoritnya, selama kita menunggu di sini,
binatang buas itu pasti akan masuk ke dalam perangkap kita, ucap sesepuh kiri. Pada saat ini, sesepuh kiri tersenyum ke arah Teng Sa saat dia menjelaskan. Jika binatang buas itu sekali lagi lolos dari kami kali ini, kalian berdua akan membuat pemimpin sekte sangat kecewa. Lebih dari setengah tahun ini, banyak dari praktisi kultus wayang sadis aku telah terbunuh oleh binatang itu. Jika kita tidak bisa menaklukkannya lagi, bagaimana bisa wajah pemujaan bonekaku yang mengerikan itu ada? Ekspresi Teng Sa sedingin es ketika dia berkata dengan marah. Selain itu, binatang itu telah dibebankan ke celah misterius Black Yin dengan Lindong. Mungkin tahu di mana harta itu berada, jadi, tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Ucap Teng Sa. Setelah mendengar ini, para tetua kiri dan kanan mengeluarkan tawa pahit ketika mereka menjawab, pemimpin sekte, kekuatan binatang buas itu telah meningkat pesat selama setengah tahun ini. Jika berhadapan sendirian, bahkan kita berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat, kita tidak punya cara untuk mengejarnya. Kali ini, jaring yang tak terhindarkan sudah ada di tempatnya. Selama itu muncul, itu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ucap Teng Sa, terlihat menyeramkan dan kejam samar-samar melintas di mata Teng Sa. Dia menatap langit dan dengan berbisik berkata, binatang itu terus pergi melawan sekte boneka mengerikanku, menyebabkan sekte boneka sadisku tidak memiliki kedamaian. Sepertinya itu berencana membalas dendam ke bocah Lindong, ucap tetua kiri. Hehe, biarpun begitu, setelah kita menangkapnya kali ini, aku akan mengekstraksi roh iblisnya dan mengubahnya menjadi boneka binatang buas. Ucap Teng Sa, aku akan memastikan untuk memberitahu semua orang setelah menyinggung pemimpin sekte ini, aku bahkan akan membuat binatang buas berharap itu mati. Ucap Teng Sa jelas membenci Lindong sampai ke tulang. Meskipun mereka telah mencari lebih dari setengah tahun, masih belum ada kabar tentang dia. Tapi kebencian di hati Teng Sa tidak berkurang sedikit pun, karena dia tidak bisa menemukan Lindong, dia akan menangkap binatang buas ini dan tanpa ampun menyiksanya untuk melepaskan beberapa kebencian di hatinya. Ucap tetua kiri. Sementara mereka menyaksikan wajah seram saat memandang Teng Sa, para tetua kiri dan kanan gemetar ketakutan dan tidak lagi berani berbicara. Mereka tahu bahwa meskipun setengah tahun telah berlalu dan Lindong sangat mungkin telah menjadi mayat di dalam celah misterius Black Yin, amarah dan kebencian di hati Teng Sa tumbuh semakin kuat. Sekarang mereka telah menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Lindong setelah banyak kesulitan, mereka tidak akan dengan mudah melepaskannya, bahkan jika itu hanya binatang iblis. Saat pasukan sakti wayang sembunyi-sembunyi menyembunyikan diri mereka di gunung yang curam ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan angin sedingin es berhembus dari langit dengan suara wow-wow. Mengaum. Tidak lama setelah langit gelap, raungan harimau yang rendah tiba-tiba bergema di gunung. Raungan itu dipenuhi dengan tekanan yang unik, dan di bawah tekanan ini, banyak binatang iblis di pegunungan Black Yin yang misterius melepaskan deru ketakutan yang rendah sebagai tanggapan. Raungan harimau berangsur-angsur bergema, ketika kilatan merah menyapu dari tepi langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu mengepakkan sayap darah raksasa saat muncul di langit di atas puncak gunung ini. Cahaya darah secara bertahap memudar, mengungkapkan tubuh yang sangat besar di dalamnya. Armor berwarna darah menutupi tubuhnya, memantulkan cahaya berdarah di bawah sinar bulan, membuatnya terlihat seperti binatang haus darah. Selain itu, ular sanca darah yang agak besar menempati punggung iblis binatang buas, mendesis ketika aura yang sangat dingin meluap darinya. Jika Lindong ada di sini, dia akan sangat heran dengan aura sedingin es ini, karena itu benar-benar sama dengan bumi Ki terminus paling menakutkan dalam celah misterius Black Yin. Saat ini, murid segitiga berwarna piton darah raksasa itu dipenuhi dengan cahaya sedingin es ketika mereka dengan penuh perhatian mengamati gunung di bawah. Sosok yang sangat akrab ini adalah api kecil yang telah dipisahkan dengan Lindong oleh kekacauan dalam celah misterius Black Yin. Little Flame mengepakkan sayap darahnya saat matanya menyapu gunung di bawah. Meskipun hening seperti sebelumnya, ia tidak tahu mengapa, tetapi samar-samar merasakan sedikit bahaya. Setelah hidup dengan Lindong untuk waktu yang lama, tampaknya telah terinfeksi oleh kehati-hatian yang terakhir. Saat kekuatannya meningkat, kecerdasan Little Flame juga menjadi semakin tinggi.
Misalnya, ia tahu apa yang memaksa Lindong ke tanah kematian itu adalah sekte boneka yang mengerikan. Dengan demikian, setelah melarikan diri dari celah misterius Black Yin, itu segera berubah menjadi avatar pembalasan. Selama setengah tahun terakhir, banyak praktisi-praktisi kultus wayang yang sadis telah kehilangan hidup mereka di bawah giginya yang tajam. Mengaum, api kecil ragu-ragu di langit untuk sementara waktu sebelum perlahan-lahan turun pada akhirnya. Namun, sementara masih ada jarak antara itu dan tanah, perasaan bahaya segera meningkat. Itu langsung mengguncang sayapnya, berubah menjadi kilatan cahaya berdarah saat melarikan diri dari tempat ini. Aktifkan formasi, teriak Tengsa. Namun, saat Little Flame hendak melarikan diri, sebuah teriakan dingin tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Pilar-pilar Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melonjak ke langit, berubah menjadi layar cahaya melingkar yang benar-benar menutupi langit di atas puncak gunung. Bang! Tubuh Little Flame menghantam ke layar cahaya, menyentaknya saat gelombang kejut meletus, tetapi masih dipantulkan kembali. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara substansial selama setengah tahun terakhir ini, kultus boneka mengerikan kali ini tampaknya bertekad untuk menang karena jumlah praktisi yang dikirim agak besar. Makhluk jahat, biarkan aku melihat di mana kamu bisa melarikan diri sekarang. Ucap Tengsa. Sementara api kecil terperangkap, Tengsa menyapu. Di belakangnya, tidak hanya tetua kiri dan kanan tetapi juga beberapa tetua wayang sadis. Mengaum. Setelah melihat Tengsa, niat membunuh yang mengamuk langsung melintas di mata Little Flame. Jelas, sangat ingat pembunuh ini yang telah memaksa Lindong ke celah misterius Black Yin. Segera, sayap darahnya mengepak ketika energi berwarna darah meledak, berubah menjadi bilah darah yang tangguh yang memenuhi langit dan mendesim ke arah Tengsa. Ketika dia melihat serangan Little Flame, Tengsa melepaskan tawa yang menyeramkan. Dengan santai melambaikan tangannya, Yuan Power yang kuat terkondensasi ke dinding di depannya, benar-benar menghalangi pedang darah. Binatang iblis, salahkan fakta bahwa kamu telah memilih tuan yang salah. Ucap Tengsa. Tangan Tengsa mengulurkan tangan ketika gunung Yuan Power yang sangat besar langsung terbentuk di atas api kecil sebelum membanting dengan kejam. Bang! Gunung Yuan Power mendarat di tubuh Little Flame, kekuatan ganas itu segera menyebabkan Little Flame memancarkan rasa sakit. Namun, sebelum itu bisa menyerang kembali, para tetua wayang mengerikan secara bersamaan menyerang. 10 yang kuat tanpa Yuan Power yang sama berubah menjadi rantai Yuan Power, terbang melintasi langit dan secara langsung mengikat seluruh anggota badan dan sayap Little Flame. Mengaum. Dengan tubuh terikat, Flame kecil dengan panik berjuang. Gelombang demi gelombang energi berwarna darah liar tanpa henti menyembur keluar, menyebabkan retakan muncul di rantai Yuan Power. Binatang iblis, kamu masih berani melawan. Ucap Tengsa. Setelah melihat ini, ekspresi Tengsa mengeras saat tinjunya terbang keluar. Pasukan Yuan Power yang ganas menabrak tubuh Little Flame, menyebabkan beberapa sisik berwarna darah pecah dan terbelah saat mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada akhirnya, mata macannya perlahan terkulai saat memasuki kondisi tidak sadar. Pergi, bawa dia. 3 hari kemudian, aku akan menyiksa binatang buas ini di depan semua orang dan memperbaikinya menjadi boneka binatang buas. Aku ingin semua orang tahu bahwa seekor binatang buas akan membayar utangnya 100 kali lipat karena menyinggung kultus wayang sakti aku. Teriak Tengsa. Menatap Little Flame yang tidak sadar, senyum jahat langsung muncul di wajah Tengsa. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik saat tawa kejam menggema di langit. Lindong, jika kamu masih hidup, ketika kita bertemu berikutnya, aku akan menggunakan boneka binatang yang terbuat dari binatang iblismu untuk membunuhmu, haha. Ucap Tengsa sambil tertawa. Di kedalaman celah misterius Black Yin, sebuah lubang hitam perlahan menggeliat di atas sumber Earth Terminus Kolki. Di lubang hitam, sesosok duduk diam seperti seorang petapa tua. Berdebar. Tiba-tiba, sosok yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Begitu matanya terbuka, aura yang sangat luar biasa terbentang dari tubuhnya seperti badai. Lalu, bersambung.